Halo guys, balik lagi sama gue Jer di Bagi Suara Ruang bebas untuk cerita. Nah, hari ini gue sama Kak Lutfi Ya, dan juga hai. Kak Elizabeth ya. Hai. Ya, kita mau bahas apa sih hari ini Kak Lutfi? Bahas apa ya kira-kira? Sebenarnya bahas apa ya? Bahas apa nih? Ayo apa, ayo. Apa ya? Udah kita kapelan Iya. begini lagi bertiga. Oh iya, ya Black, ampun. black nih, kan? Janjian Black, kita. black, iya. Black, Padahal- black nih. Kita karena udah apa? Mendatangkan Kak Elizabeth ya. Mendatangkan. Kita mendatangkan ya Kak Elizabeth nih. Profesinya apa sih Kak Elizabeth? Oke, hai semua sobat Bagi Suara. Kak Elizabeth. Iya. Kak Elizabeth. Ya, untuk sekarang kesibukannya tuh kerja sambil kuliah dan kerjanya itu saya bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Jakarta Timur dan udah lumayan tahun keempat kayaknya deh. Gitu sih. Kenapa tuh memilih bekerja menjadi guru? Pengajar ya? Pengajar. Kenapa ya? Mungkin awal mulanya kali ya. Awal mulanya itu nyaman di dunia anak kali ya. Makanya mungkin beberapa kali saya punya kerjaan itu berapa kali ya? Dua kali sama ini yang ketiga kali itu ada di dunia pendidikan. Karena mungkin dari saya SMP, SMA sudah biasa ada di sosialnya anak-anak gitu. Kalau di saya tuh kebetulan saya Kristen, jadi saya biasa beribadah gitu ya setiap hari Minggu dan saya ngambil yang namanya pelayanan sekolah minggu. Nah, sekolah minggu itu adalah tempat di mana orang tua atau orang dewasa yang membawa anak-anak saat ibadah itu mereka taruh anak-anaknya di khusus buat ibadah anak-anak juga supaya yang orang tua tuh nggak terganggu gitu kan. Nah, untuk itu pertama kali saya ada di atau memutuskan gitu ya, memutuskan Untuk menjadi pendidik. betul ada di dunia anak-anak seperti itu dari SMP gitu sih. Berarti sudah lumayan lama ya, sudah terlatih dari SMP sampai akhirnya bekerja pun memilihnya menjadi pendidik. Betul ya, makanya berapa kali juga ada bekerja di perusahaan tuh agak nggak sedikit cocok gitu. Oh, berarti udah pernah ke perusahaan sebelum jadi pendidik ini? Pernah. Berapa lama nih jadi pendidik berarti? Di untuk sekolah yang swasta ini, yang Jakarta? ya udah tahun keempat ya sekarang Tahun kayaknya. keempat. Terus yang diajar itu kisaran umur berapa? Sebenarnya kalau misalnya ngajar nggak sepenuhnya ngajar gitu ya, tapi untuk saat ini ya dipercayakan ada di kelas toddler nursery gitu. Wow, seru sekali nih. Iya, ada di usia 2-4 tahun. 24 Nah, tahun, di sekolah minggu pun juga pertama kali terjun itu ada di usia 2-4 tahun 2-4 juga. tahun. Jadi memang udah terbiasa sama anak-anak bayi gitu ya. Karena mereka gemes-gemes gak sih? Benar, sangat Ya kan? menggemaskan sekali. Betul, Pokoknya betul. lucu, mau marah nggak bisa, mau greget ya udah greget aja gitu. Terus itu kan berarti umur 24 tahun itu apa sih tantangan yang paling kerasa banget sama umur kisaran 2 sampai 4 tahun? Kalau tantangan sama anak usia 2 sampai 4 tahun itu apa ya? Jujur li kayaknya tantangannya nggak begitu besar kali ya. Cuma mungkin lebih mengendalikan emosionalnya kita gitu. Karena kan mereka adalah usia-usia yang dimana tidak bisa atau belum bisa menyampaikan keinginan mereka dengan sepenuhnya gitu loh. Kalaupun ada, nggak semua anak gitu kan. Ya paling yang anak-anak sudah terbiasa bawel atau cerewet gitu ya. Jadi udah mulai aku nggak mau gitu kan. Aku nggak suka gitu kan. Itu kan anak-anak usia 3 tahun setengah, 4 tahun tuh udah bisa ngomong gitu. Tapi nggak semua anak yang di usianya mereka itu bisa menyampaikan gitu. Dan itu yang mungkin tantangan saya sendiri beberapa kali ya masih bingung ini anak maunya apa ya gitu sih. Itu sih yang menjadi tantangan buat kita ada di anak-anak yang belum bisa menyampaikan perasaan mereka atau emosional mereka dengan secara penuh gitu sih. Oke. Berarti Kenapa apa? Kalau Vicky kenapa? Kayaknya bahagia banget ya, karena emang anak umur kisaran 24 tahun tuh kayak emang lucu-lucu banget ya. Jadi kalau kebayang benar, saking tuh lucunya ya. Iya. Kan tadi bilang nih ya, kalau anak-anak segitu kan belum bisa
mengekspresikan marahnya, senangnya, mau atau tidaknya. Bagaimana nih ketika anak tuh lagi tantrum, padahal kan di kelas itu kan banyak nih anaknya ya kan. Ketika ada salah satu anak tuh tantrum, bagaimana cara Kak Elsie ini menanganinya? Kalau ngelihat anak tantrum di kelas gitu ya, ya mungkin kita kasih waktu dulu sih. Waktu untuk anak mencoba mengekspresikan emosinya dia gitu ya. Setelah kita, tapi tetap dalam pantauan kita, kalau udah 1-2 menit dia masih tantrum gitu ya, masih heboh gitu kan, dengan tangisan, dengan teriak-teriak, ya kita akan mulai deketin gitu ya, deketin, kita tanya kamu kenapa gitu kan. Ya kalau masih dia belum bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan isi hatinya atau emosinya, kita akan ajak dia bawa keluar sih dari lingkungan teman-temannya dulu gitu ya, dari sekitar teman-temannya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain juga seperti Nggak itu. nular jadinya. Jadi Benar. ketika kita udah bawa dia keluar, ya di situ kita deep talk sama dia gitu loh. Jadi ngomong gitu kan. Kalau misalnya memang dia masih, kan ada yang untuk anak sekarang tuh kayak speech delay gitu ya, diem aja terus masih kayak ngerauk-ngerauk gitu kan, bahkan mukulin kita gitu kan, ya kita akan kasih ruang lagi sama dia di luar itu gitu. Justru malah kalau saya perhatikan gitu ya, kalau kita makin deketin terus kita bujuk-bujuk gitu ya, anaknya malah makin cranky gitu loh. Jadi kalau ketika kita coba diemin tapi kita tetap ada di sekitar dia gitu ya, di samping dia atau di depan dia atau di belakang dia akan diem sendiri gitu. Nah waktu dia diem sendiri, kita akan tanya udah selesai gitu. Dan waktu anak ditanya seperti itu, ya dia akan mungkin mikir ya, iya gue ngapain ya, mungkin gitu kali ya. Nah di situ dia udah mulai tenang, seperti itu sih. Jadi kalau kita makin kasih ruang untuk manjain dia, tanyain dia gitu ya, terus kita pokoknya kayak elus-elus, peluk gitu kan ya, bujuk-bujuk, itu malah makin besar dia punya tantrumnya, seperti itu. Berarti cara nanganinnya adalah beli dia ruang sendiri dulu. Betul, karena ya kita orang dewasa pun waktu marah kita kan pasti benar-benar pengen sendiri dulu gitu ya. Iya. Nah itu anak juga seperti itu. Jadi itu cara dia mengelola emosinya ya dengan dia sendiri dulu. Tapi kita nggak tinggalin dia gitu. Tetap dipantau aja ya. Betul. Nah kalau itu kan tadi yang ngurusin tantrumnya. Kalau paling menyenangkannya nih dengan anak-anak yang diajar sama Kak Elis itu apa? Paling menyenangkan tuh banyak ya, banyak Wah. banget. Contohnya mungkin lebih seneng tuh ketika makan bareng sama mereka gitu kan. Jadi saya bawa makanan, mereka bawa makanan, mereka tuh udah mulai Miss bawa apa? Enak gak Miss? Kayak gitu tuh. Dan itu waktunya kita juga punya quality time sama mereka gitu. Apalagi di dalam sekolah itu kan kalau misalnya ini pembelajaran. Nah, waktu kita snack time atau makan bareng itu waktunya kita berbicara di luar dari pembelajarannya. Lebih cair suasananya. Betul, ya. Akhirnya anak tuh lebih dekat lagi Benar, dan karena berani. waktu main juga kan terbatas, makanya diselingin juga ada waktu kita makan bersama, ya udah disitulah kita ngobrol juga, dan itu yang hal yang paling menyenangkan juga gitu sih. Oke. Kan itu hal menyenangkan. Tadi yang dukanya kan sudah, menyenangkannya sudah. Yang paling membuat Mbak Elsie selalu semangat dalam mengajar anak-anak kecil ini, alasannya apa nih? Walaupun kan pasti kita sebagai orang dewasa punya rasa lelah, punya rasa sabar yang Betul. yang nggak selalu kita selalu sabar gitu. Yang memotivasi mungkin Akhirnya ya motivasinya Mbak El tuh selalu semangat untuk ngajar mereka. Yang selalu buat saya semangat adalah saya tahu mereka punya masa depan yang bagus, gitu sih. Dan saya yakin mereka ke depannya itu akan jadi seorang pemimpin gitu. Jadi kalau dari sekarang kita ngajar gitu ya, kita mempersiapkan diri untuk memperlengkapi mereka dengan semangat, dengan gairahnya kita gitu ya. Saya yakin dan percaya spiritnya saya akan transfer ke mereka juga seperti itu gitu sih. Jadi ya yang saya buat motivasi saya untuk lebih selalu semangat gitu ya untuk berangkat ke sekolah ya, muka-muka mereka yang lucu-lucu, mungil-mungil, dan mengingatkan saya bahwa 10-15 tahun ke depan gitu ya, atau 20 tahun ke depan mereka adalah pemimpin, seperti itu. Berarti adalah menebarkan aura kita dulu nih. Betul. Biar anak-anak terpengaruh. Benar. Karena kalau kita ngajar males gitu ya, terus udah mulai kayak ogah-ogahan atau rasa capek, itu ke mereka juga pasti akan
apa ya, kebawa gitu. Karena ya saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi saya satu hari tuh saya berangkat kerja tuh, berangkat ke sekolah tuh ya kayak males gitu lah ya, kayak capek badan, terus nggak enak badan gitu ya. Nah di kelas itu ada 2-3 anak yang cranky-nya luar biasa gitu. Jadi dari situ saya kayak introspeksi diri bahwa oh ya kalau gua sendiri aja punya rasa ogah-ogahan, apalagi anaknya. Dominan berarti ya? Betul gitu. Oke. Kalau nih kan tadi sudah, karena kan Mbak ini ngajarnya anak umur PAUD 2 sampai 4 tahun. Berarti kan masuk ke dalam gen alpha. Gen alpha ini kan sudah mulai dari lahir tuh sudah digital ya, sudah tahu media sosial dan lain-lainnya. Pernah sih ngerasa kayak, ibu aku ngeliat pelajaran ini di TikTok atau di YouTube, tapi kok beda sih dengan ibu yang ajarkan gitu? Kalau untuk saat ini kayaknya belum ada ya. Belum ada. Belum ada Berarti anak-anak yang langsung dilepus gitu ya? Karena ya bersyukurnya orang tua hari-hari ini juga lagi bener-bener punya pantauan besar untuk mereka pegang gadget seperti itu sih. Jadi nggak yang langsung mereka ngerti bahwa aku belajar di HP mama kayak gini, di sini beda, enggak sih, nggak sampai sekarang sih kayaknya belum pernah ya kayak gitu sih. Mungkin kalau udah di atas sih kayak 5 tahun 6 tahun mungkin udah ada kali ya. Berarti nih dari ceritanya Kak Elsie ini kita dapat pelajaran ketika kita menangi anak usia 2-4 tahun, kita tuh jangan ngasih aleman atau ngasih kayak disayang-sayang, lebih dikasih ruang. Karena anak kecil pun sama seperti kita, hanya butuh ruang dan butuh menyendiri agar dia menyadari apa yang lagi dia rasakan. Jangan pernah dipaksa untuk bercerita kalau dia belum mau cerita. Betul banget. Keren banget ya. Keren banget. Iya ya. Nah, jadi dari cerita dari Kak Els jadi tahu banyak ya, kita belajar banyak ya. Benar. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan nih. Ya, kita lanjut lagi ke pembahasan ya. Kira-kira di gen alpha sekarang, ya kan di gen alpha itu kan yang seperti kalau saya bilang tadi digital, gadget itu sudah biasa lah mereka dari kecil gitu kan. Dia tuh banyak itu tersebar kan, untuk yang namanya digital tuh kita nggak bisa handle ya, kita nggak bisa handle, kita nggak bisa jangkau, banyak banget kayak konten-konten negatif dan lain-lain. Kalau selama Kak Elsie ngajar itu ada nggak anak-anak yang udah terpengaruh gitu sama konten-konten negatif tersebut? Kalau awal-awal mungkin ada kali ya yang orang tua mulai sharing bahwa ini di rumah di rumah suka nonton YouTube nih Miss gitu kan ya. Terus makanya kadang suka tantrum, terus nggak mau dengerin gitu kan. Nah, itu mungkin di awal tahun ajaran gitu. Tapi setelah mereka melakukan proses pembelajaran di sekolah dan kita pun ikut memantau dan kita pun bekerja sama dengan orang tua, hal itu pun hilang dengan sendirinya gitu loh. Jadi mereka yang mungkin anak-anak yang masih belum bersekolah gitu ya, belum dikasih orang tua untuk sekolah sejak dini gitu ya, dari mungkin terlalu kecil lah 2 tahun sekolah, nantilah 4 tahun misalnya gitu ya, mungkin nanti aja dia masuknya pas TKA gitu kan ya, atau TKB gitu ya. Jadi pas usia 2-4 tahun udah di rumah aja sama saya. Nah, mungkin di rumah orang tua kewalahan, akhirnya dengan cara kasih gadget gitu kan ya, kasih tontonan gitu kan. Disitulah anak mulai ngerasa bahwa ya udahlah lu mama papa kasih handphone sama YouTube aja aku tenang kok gitu kan. Nah, ketika orang tua sekolahin, orang tua mulai ngerasa bahwa oh iya ya, udah sekolah pun jadi nggak tetap fokus nih, masih minta YouTube, tontonan seperti itu kan. Nah, disitulah kita mulai bekerja sama dengan orang tua untuk kita kasih tahu bahwa boleh nonton sebenarnya. Ya, emang ada yang salah sama tontonan? Kan enggak gitu kan. Selama juga masih dalam awasan orang tua boleh. Tapi ya harus ada porsinya masing-masing. Nah, ketika mereka sudah mulai bekerja sama dengan kita para guru di sekolah, hal itu pun anak-anak mulai hilang. Bahkan ada yang bilang, Miss tahu nggak, dia tuh udah nggak ada kesempatan buat nonton YouTube. Udah nggak ada yang namanya minta mama gadget, mama tab, mama handphone gitu, udah nggak ada seperti itu. Jadi memang itu harus ada kesadaran juga dari orang tuanya sendiri sih gitu. Coba Mbak kasih tip and tricksnya nih, kenapa bisa ya dari sekolah Mbak ini bisa menjalankan hubungan antara guru dan orang tua ini akhirnya membuat anak tuh jadi nggak megang gadget lagi nih. Tipsnya dari sekolah Mbak tuh mengajarkan apa? Kalau kami
biasa lebih menerapkan komunikasi ya gitu. Jadi kita selalu melakukan bahwa komunikasi yang terbuka akan menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Kalau komunikasi orang tua setengah, kita pun para guru juga bingung gitu kan. Jadi lebih baik buka dari awal bahwa anaknya seperti ini, begini di rumah begini, kebiasaannya seperti ini gitu kan. Hal yang harus pengen kami perbaiki gini gitu kan ya. Jadi kita para guru juga ikut mengelis gitu juga ya, membuat lisan bahwa orang tua itu ada area-area yang pengen si A begini anaknya seperti itu. Jadi memang dalam komunikasi yang terbuka dan transparan itu bisa menghilangkan kasus-kasus seperti itu gitu sih. Seperti itu. Nah, yang aku penasaran ada nggak, ini di luar konteks ya? Oke. Ada nggak sih yang si muridnya ini sampai lebih suka di sekolah daripada di rumah? Wow, banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Keren. Iya, kayak pulang 11:30 dia tuh masih, mama boleh nggak aku main lagi 10 menit? Gitu. Terus udah 10 menit, mama belum, 10 menit lagi gitu kan. Sampai kita bilang gini, ayo pulang, mama udah tunggu loh, besok sekolah lagi. Kamu bisa datang lebih pagi lagi nggak apa-apa gitu. Jadi memang ada juga anak yang pengen datang lebih pagi supaya waktu mainnya sebelum masuk itu lebih panjang gitu. Kayak bangun, Miss tahu nggak, dia tuh hari ini bangun 5:30, semangat banget nih katanya mau main lebih lama gitu. Jadi emang luar biasa. Mereka tuh kalau udah punya semangat tuh kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin gitu ya. Powernya mereka, semangatnya mereka seperti itu. Membara ya, apalagi bener. Kawan-kawan. Main bersama sama teman-teman tuh kayaknya itu yang dinanti-nantikan mereka. Hal yang paling menyenangkan. Oke, buat kalian semua nih penonton Bagi Suara ya, udah dengar-dengar dari pengalaman KL, saya perihal mengajar ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai menjadi pengajar nih, bisa banget ditonton ya video kita ini ya. Ya, biar bisa mendapatkan pengalamannya ya, pengajarannya juga. Jadi pengajar itu bukan ngajar murid aja, tapi ngajar penonton kita juga nih, membagikan pengalamannya nih ya. Benar. Oke. Mungkin kita sudahi dulu episode kita kali ini, tapi tenang aja, kita bakal kembali di next episode ya. Kalau kalian penasaran boleh cek sosial media kita ya, boleh cek sosial media kita, dan kita ingin pamit ya, Iya, kita mau pamitnya adalah episode terakhir kita. Episode terakhir kita itu last, nanti pasti kalian penasaran banget, boleh langsung cek sosial media aja. Nah, kita izin pamit. Bagi Suara, Ruang bebas untuk cerita.